Jadi dalam manajemen risiko dan asuransi, pertama kita harus memahami tadi ada 3 poin pokok dalam seputar risiko tadi. Yang pertama, pembahasan risiko itu terjadi karena ada 2 hal yang menyebabkan. Yang pertama itu hazardnya tadi, ya, penyebab dari kecelakaan misalnya atau penyebab dari suatu masalah. Kemudian perilnya itu adalah masalahnya tadi, ya, ataukah risiko, ya, yang dihadapi tadi. Itu yang poin yang keduanya, ya. Nah, suatu perusahaan akan melihat itu, ya, sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan. Kalau terjadi masalah pasti ada penyebabnya. Misalnya kan ada perusahaan yang kebakaran misalnya disebabkan karena korsleting atau kabelnya yang rusak itu, atau kabel yang sudah lama. Maka ada kelalaian dalam perusahaan itu sendiri. Dia sudah tahu bahwa kabel-kabelnya sudah perlu diganti. Mungkin karena menggantinya itu perlu penanganan yang cukup banyak, maka dia dia membiarkan. Nah, pembiaran ini menyebabkan korslet. Terjadilah kebakaran hebat misalnya dalam suatu perusahaan. Maka hazardnya tadi adalah benda-benda yang sudah lama yang tidak diganti. Itulah yang menyebabkan terjadinya korslet misalnya, terjadinya kecelakaan. Nah, maka mengukur resikonya itu, ya, atau penyebab resikonya tadi bukan karena korsletingnya, ya, bukan karena korsletingnya. Itu yang paling menentukan dari hazardnya itu. Nah, perusahaan yang pandai itu akan mengantisipasi itu, ya, itu namanya meminimalisir risiko yang terjadi. Nah, begitu juga misalnya rumah kita sudah tahu peralatannya sudah perlu diganti, tapi masih kita undur dulu, ya, nantilah tahun depan lah misalnya. Pas terjadi masalah baru kita menyesali. Nah, ini kita harus melihat itu sebagai satu hal yang sangat penting sebagai risiko, ya. Oke. Kemudian cara menangani hazard tadi, yang terutama penyebab dari risiko, ya. Bukan risikonya, tapi penyebabnya, ya, penyebab masalah. Yang pertama, membuat perencanaan yang lebih maksimal atau yang matang itu. Jadi direncanakan. Nah, disinilah fungsi manajemen digunakan, ya, dari risiko kemudian digabung dengan manajemen. Jadi dulu ini sesuatu yang terpisah, manajemen beda sendiri, risiko beda sendiri. Tapi dengan perkembangan mutakhir itu mencoba dimixkan, ya, digabungkan antara manajemen dengan risiko. Karena di dalam risiko itu kita harus menggunakan manajemen. Maka manajemen dimanapun pada hari ini itu dibutuhkan, ya, karena semua sektor itu pasti membutuhkan manajemen. Kemudian kita membuat skala prioritas. Seorang manajer perusahaan misalnya, perusahaan bisnis apapun itu, dia melis prioritas risiko yang akan dihadapi. Ya, dia menimbang-nimbang risiko itu, kemudian mengantisipasi. Itu cara meminimalisirnya. Kemudian yang kedua, membuat penanganan. Menghindari risiko itu bisa dipilih, ya. Kalau misalnya keuntungannya sedikit, kalau kita berkecimpung dalam suatu perusahaan bisnis, kalau kira-kira di masa depan, ya, kalau kita menerima risiko, kita melakukan aktivitas ini ataukah kita melakukan perjanjian ini risikonya itu kecil, untungnya kecil, maka kita bisa menghindari risiko, ya, karena untungnya kecil. Tapi kalau sebaliknya untungnya lumayan besar dalam meningkatkan perusahaan, maka boleh kita mengambil risiko, ya. Risiko perlu dihadapi, gitu, ya. Itu namanya keberanian dalam memajukan perusahaan. Nah, kemudian cara menangani risiko tadi bisa kita melimpahkan ke orang lain, maka itulah kemudian kerjasama dengan pihak asuransi, ya, diasuransikan kendaraan perusahaan, asuransi jiwa, asuransi fisik, ya, kita asuransikan itu supaya ketika suatu waktu terjadi masalah, perusahaan tidak sendirian menangani, tapi ada orang lain yang telah
kita kerjasama, ada orang lain yang menangani atau perusahaan lain yang menangani. Itulah perlunya namanya asuransi ya. Itu namanya perlunya asuransi. Oke. Yang akan kita perdalam setelah UTS mengenai asuransi. Oke. Itu yang kedua, yaitu membuat penanganan. Yang ketiga, melakukan monitoring. Ya. Kita memonitor. Jadi fungsi manajemen lagi digunakan di situ adalah pengawasan. Dari kegiatan monitoring itu, pemimpin perusahaan bisa mengetahui perencanaan mana saja yang berhasil dan tidak berhasil. Jadi perencanaan mana yang berhasil dan tidak berhasil itu manajer perusahaan harus mengerti. Bisa juga membaca data-data sebelumnya. Oke. Nah, monitoring tidak hanya pada kegiatan produksi, tapi juga pada kinerja karyawan. Jadi bukan hanya melihat dari segi produksinya saja dari satu perusahaan, tapi juga dari segi karyawan harus diperhatikan. Apakah karyawan kita hari ini itu sudah sesuai dengan perkembangan mutakhir ya, artinya bisa bekerja sesuai dengan perkembangan hari ini. Oke. Ataukah itu sudah lewat gitu ya. Tidak istilahnya sekarang gaptek gitu ya. Memang sudah lama kerja di perusahaan itu, sudah senior, tetapi kalau tidak bisa mengikuti perkembangan kekinian maka itu tertinggal tuh. Apalagi hari ini 2025 ini kita menghadapi suatu perang ekonomi ya, perang dagang yang tentunya sangat banyak juga berdampak pada Indonesia, meskipun itu perseteruan yang cukup panjang mengenai perang dagang ini Amerika dengan Cina ya. Nah, kita pahami bahwa tetangga kita yang se-Asia lah, Cina itu sangat kuat sekali ya. Bahkan sekarang lebih unggul daripada Amerika dan Eropa itu. Oke. Sekarang yang mengungguli perusahaan-perusahaan bisnis otomotif ya, ataukah kendaraan mobil listrik itu juga sekarang Cina sudah menguasai ya, dan sudah mengekspor ke berbagai negara, bahkan bisa menempuh ratusan kilometer hanya satu kali cas misalnya. Itu kan suatu lompatan usaha ya, lompatan bisnis yang sangat luar biasa itu. Tentu sumber daya manusianya yang cukup bagus ya. Nah, perusahaan-perusahaan di negara-negara maju kadang-kadang tidak sampai untuk melihat itu. Contohnya sekarang Amerika justru merasa terpojok sendiri ya. Amerika sekarang merasa dirugikan ya, bahkan masyarakatnya sangat banyak dirugikan dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, apalagi perusahaan-perusahaan dari penerbangan ya. Itu karena langganannya yang sangat besar selama ini adalah Cina, itu menyetop. Cina berusaha menyetop pembelian di sana dan mengalihkan ke Brasil misalnya, manufaktur yang lainnya, ataukah bahan pokok seperti kedelai itu mencoba pindah ke negara lain. Akhirnya Amerika sendiri sekarang yang merasa sangat dirugikan, terutama rakyatnya, karena begitu banyak produksi yang tidak bisa dipasarkan kemana-mana. Akhirnya harus memasarkan di dalam negara sendiri, yang dampaknya adalah turunnya secara drastis harga-harga gitu ya. Nah, misalnya petani di Indonesia terlalu banyak hasilnya, tapi tidak bisa dijual keluar, hanya di dalam negeri saja. Sementara dalam negeri sudah banyak, otomatis itu semuanya turun drastis. Ya, karena turunnya harga itu maka merugikan, karena lebih banyak proses produksi yang kita gunakan ya, proses pengolahan sampai diproduksi, dan penjualannya sangat murah. Nah, begitu yang terjadi sekarang di Amerika ya, karena cerobohan kecil, ternyata Cina lebih besar ya, lebih besar pengaruhnya dari segi perdagangan, dari segi bisnis, sumber daya manusia itu luar biasa. Nah, cuma pertanyaannya, kita ya sebagai warga Indonesia bagaimana itu? Apa tindakan kita ya atas perang dagang itu? Kata presiden kita hanya di tengah-tengah gitu ya. Karena kita di tengah-tengah maka kita terjepit ya. Kita nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu juga bagaimana konsepnya ya. Akhirnya tetap kita lah yang merasa dampaknya juga ya, dari perang itu. Misalnya dolar di Amerika turun, tapi kenapa di Indonesia dolar itu rupiahnya meningkat gitu. Misalnya orang yang bergerak dalam bisnis jamaah haji misalnya ya, haji dan umroh.
Daftar haji sekarang itu meningkat lagi karena mengikuti dolar. Kan gitu. Artinya kan kita kena dampak. Kalau menggunakan rupiah, misalnya kalau rupiah itu 69 juta, misalnya mendaftar untuk haji plus, karena mengikuti dolar per hari ini itu bisa 71 juta. Artinya kalau menggunakan rupiah beda 2 juta selisihnya. Kita membayar ke Kemenak, sekarang itu nggak menerima rupiah, menerimanya dolar gitu ya. Oke. Rupiah meningkat karena dolar yang naik, maka juga masyarakat kita yang mau mendaftar misalnya itu harus menambah. Nah, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan dolar. Maka ada yang mengatakan apakah untuk investasi itu menggunakan dolar atau rupiah ataukah emas. Nah, itu masih banyak ya, banyak misteri yang di dalamnya. Nah, itu semuanya risiko yang harus dikalkulasi oleh suatu perusahaan. Ya, perusahaan apapun itu harus melihatnya dari segi produksi maupun dari segi prosesnya ya, melalui karyawan-karyawannya. Nah, kemudian yang keempat, langkah terakhir dalam mengevaluasi hazard tadi, penyebab dari suatu masalah, yaitu mengadakan pelatihan. Kita memahami bahwa setiap perusahaan-perusahaan kita di Indonesia itu memiliki sumber daya manusia yang kurang. Oke. Kalaupun ada yang bagus di negeri kita sendiri, Indonesia terutama, itu diambil di luar atau bekerja di luar atau memilih berkarir di luar. Mengapa? Karena yang menopang kualitas dia itu adanya di sana. Yang menopang skillnya, ya, menopang sumber daya manusianya, peralatannya ada di luar negeri, itu ada di negara maju. Di sini tidak ada. Mengapa? Karena kita tidak fokus pada sumber daya manusia kita sendiri. Memang bukan prioritas utama. Gitu. Oke. Nah. Maka diadakan pelatihan bagi karyawan untuk mengantisipasi hazard tadi. Misalnya sekarang Cina bahkan menantang bahwa mau perang apapun dia siap tuh. Perang ekonomi bisa, ya kan? Perang manufaktur bisa, perang bisnis otomotif bisa, bahkan perang angkatan senjata pun bisa. Itu negara sangat kuat sekali, yang punya pengaruh yang cukup banyak di berbagai negara dan ketergantungan orang-orang terhadap produknya. Yang heboh kan beberapa hari yang lalu, tas yang sangat mahal sekali yang selama ini ratusan juta harganya, tas apa namanya? Ya, tas apa itu? Yang dipakai biasa para artis-artis tuh. Itu yang biasanya dipakai para artis-artis atau para pejabat atau istri-istri para pejabat, itu kan tasnya bernilai ratusan juta tuh, hanya satu tas. Ternyata itu diproduksi di Cina ya, di Cina, dan itu hanya 23 juta hasil produksinya. Tapi karena punya merek ya, maka dijual ratusan juta. Kemudian dikirim ke Perancis. Ya, itu tas dari Perancis, tapi bahan-bahannya dari Cina, ya, bahkan diproduksi di Cina. Kemudian dibawa ke Perancis, itu diolah karena perusahaan besar yang menangani. Ada merek ya, maka dijual di sana ratusan juta. Bahkan siapapun yang beli di seluruh dunia, yang mau membeli siapapun itu harganya ratusan juta. Oke, begitu banyak keuntungan. Nah, ternyata hal-hal yang mahal belum tentu sebenarnya kualitasnya bagus. Bisa saja murah, mungkin hanya karena merek. Nah, itu selama ini itu tidak ada yang membocorkan. Kecuali karena terjadilah perang dagang, maka Cina membocorkan semua. Ternyata selama ini semua yang dianggap mewah-mewah itu dari Cina juga. Bahkan barang-barang di Amerika pun warganya itu banyak mengalami ketergantungan pada produk Cina gitu. Karena sasaran Cina ini kan menengah ke bawah. Bahkan mungkin HP kita juga dari Cina gitu. Ya. Oke, mungkin banyak
penduduk kita Indonesia pasti itu ya, karena memang sasarannya ke situ. Kita bisanya menjangkau produk Cina. Apa-apa coba lihat made in Cina itu kan. Mau jam tangan, mau apa saja dari Cina itu. Ya. Mengapa itu perlu dianalisa. Mengapa demikian? Karena memang peningkatan sumber daya manusia yang luar biasa ya. Konsentrasi pada sumber daya manusia jangka panjang itu. Untuk mencapai misalnya bisnis perusahaan-perusahaan yang bergerak pada otomotif yang bertenaga listrik itu membutuhkan waktu bertahun-tahun meriset, bertahun-tahun mengumpulkan energi itu ya, dari berbagai sumber, dari berbagai daerah, berbagai negara. Kemudian sekarang Cina sudah menguasai. Sekarang Eropa dan Amerika baru mau mulai. Artinya Cina sudah pikirannya jauh ke depan bahwa suatu waktu energi fosil, energi dan lain-lainnya, bahkan BBM kita itu akan mengalami penurunan dan tidak bisa kita melakukan ketergantungan terus di sana. Karena itu minyak bumi pasti akan berkurang. Maka dia beralih ke energi, ke listrik. Itu kan satu lompatan pemikiran yang sangat cerdas sekali untuk masa depan. Dan sekarang kewalahan negara-negara lain menghadapi Cina ya, karena dia sudah jauh sekali maju, yang lain baru memulai. Bahkan memulainya itu pun juga mengandalkan bahan-bahan dari Cina juga. Nah, artinya kita harus membaca itu situasi perdagangan global dan percaturan global. Jadi kita tidak hanya bisa membaca apa saja yang ada di Salatiga, tapi kita harus membuka cara berpikir kita. Kita harus membuka itu karena sekarang bukan hanya Anda warga Salatiga, bukan hanya warga Indonesia, tapi Anda juga warga dunia gitu ya. Kita adalah global society, masyarakat global gitu. Ya, mau tidak mau kita masuk pada area itu. Itulah tantangan yang dihadapi generasi hari ini. Nah, tentu risiko-risiko yang dihadapi juga tentu sangat banyak ya. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Nah, risiko tadi yang disampaikan teman-temannya ya, ada risiko fisik, bahkan ada risiko psikologis, bahkan ada risiko biologis. Misalnya risiko biologis itu ada risiko kimia ada. Misalnya berkembangnya teknologi bisa menyebabkan radiasi, gitu kan. Nah, radiasi itu punya dampak misalnya. Nah, ataukah virus ya. Virus menyebabkan kesehatan berkurang ataukah menurun ataukah mengalami masalah. Nah, itu juga bagian daripada hazard dari sifat biologinya. Kemudian psikologis juga menyebabkan misalnya kemalasan kerja di suatu tempat atau suatu perusahaan itu adalah hazard yang bersifat psikologi ya. Oke. Psikologinya harus diterapi itu. Gak bisanya dimotivasi, tapi juga ada semacam penanganan ya, penanganan secara maksimal. Ataukah mentalnya ya, mentalnya yang terkena masalah tuh. Misalnya ada karyawan kita rekrut, dia pelupa gitu, apa-apa sedikit lupa gitu. Nah, tiba-tiba dia ditugaskan di bagian koki masak tuh. Nyalakan kompor lupa sampai berjam-jam gitu. Meledak tuh tempat untuk pemasaknya. Akhirnya perusahaan mengalami kerugian. Nah, itu kan artinya ada kelalaian dalam perekrutan. Dia tidak melihat dari segi mentalnya, dari segi psikologinya ya. Dia hanya melihat mungkin dari segi kecerdasannya ataukah dari segi nilainya yang ada di ijazah. Tapi dia tidak melihat dari segi bahaya yang akan ditimbulkan. Oh, ternyata karyawan kita rekrut ini pelupa misalnya. Nah, itu juga bahaya yang harus dihindari. Ya. Mungkin dites dulu ya. Suruh ingatnya ini masih ingat nggak besoknya atau enggak. Nah, itu. Ataukah kelalaian. Kemudian mentalnya juga perlu. Mental, anggaplah misalnya ada seorang karyawan yang dibentak-bentak sama seniornya di situ ya, atau yang lebih duluan ataukah kepala bagiannya. Ternyata dia habis minum alkohol ya, habis minum minuman keras.
yang membantak ini bosnya ataukah di atasnya itu seniornya di dalam perusahaan itu dikira anjing ya, karena habis minum. Akhirnya dibunuh lah gitu ya. Dibunuh seniornya tadi, dibunuhlah misalnya ketuanya tadi, ketua bidangnya atau ketua divisinya atau kepala divisinya. Nah ketika diinterogasi dia membunuh bukan karena kesengajaan ya. Hanya karena dipengaruhi oleh alkohol. Nah terus gimana itu? Ya, bagaimana cara penanganannya itu? Itu kan perlu dianalisis secara maksimal. Itu menghadirkan psikolog, menghadirkan macam-macam itu. Nah itu hazard ya, hazard dalam keadaan di bawah sadar. Jadi hazard itu macam-macam. Ada karena kesadaran, ada karena tidak sadar ya, atau di bawah sadar ya karena pengaruh minuman tadi misalnya atau makanan tertentu yang menyebabkan itu. Nah, setelah sadar baru dia sadar baru dia menyesali perbuatannya. Ternyata dia menceritakan, saya kira tadi yang saya bunuh itu anjing. Nah, ternyata itu temannya sendiri ya, anti seniornya sendiri. Nah, itu perlu ya dianalisis semua dari perusahaan supaya perusahaan itu berjalan secara maksimal. Oke, mungkin itu yang jadi tambahan untuk hari ini. Nanti teman